Halo guys, apa kabar? Biasanya di industri game, gamer dan investor itu kayak musuh bebuyutan. Gamer pengen game bagus, tanpa mikirin biaya atau waktu pengembangan. Sedangkan investor, biasanya dituduh cuma pengen cuan doang. Maksa rilis game belum jadi, dan banyak microtransaction. Tapi hari ini, ada sebuah kejadian langka banget. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Ini seperti aliansi gamer dan investor. Kenapa ini dua kubu bersatu? Karena musuh kita sekarang sama, yaitu manajemen Square Enix, yang kayaknya udah kesasar. Mereka seperti kehilangan identitas dan kewarasan. Baru-baru ini, sebuah perusahaan investasi besar bernama 3D Investment Partners yang memegang saham di Square Enix. Mereka merilis sebuah presentasi setebal 100 halaman. Ini adalah dokumen finansial resmi. Isinya, ngerosting Square Enix. Mereka membongkar betapa bobroknya pengelolaan perusahaan yang melahirkan Final Fantasy dan Kingdom Hearts ini. Laporan ini membenarkan apa yang selama ini kita takutin, bahwa Square Enix adalah satu-satunya studio raksasa Jepang yang pendapatannya sekarang justru menurun di saat kompetitor senegaranya lagi naik-naiknya. Memalukan banget emang. Di video kali ini, kita akan bahas laporan tersebut. Kita akan lihat gimana obsesi mereka sama modern audience yang gak ada, kegagalan game-game mahal mereka, dan keputusan manajemen yang bermasalah yang membuat Square Enix hampir masuk jurang. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai dari yang paling gampang aja, yaitu produk-produk mereka. Kalian merasa nggak Square Enix belakangannya sering rilis game mediocre? Kalian nggak salah, karena investor juga setuju. Media-media game juga banyak membahas dokumen ini. Dokumen ini judulnya Square Enix Next. Hadirkan kembali kegembiraan itu. Di bagian kekurangan dalam desain produk, ada poin-poin yang secara spesifik mengutip review buruk dari gamer di Metacritic. Forspoken, cerita yang nggak memiliki daya tarik atau imersi. Hanya layak dihargai $20-25, atau lebih baik dilewatkan saja. Dialog yang buruk dan bikin cringe. Protagonis yang buruk, karakter yang nggak disukai, acting yang buruk, alur yang buruk, dan cerita generik yang biasa aja. Game ini awalnya digadang-gadang jadi masa depan grafis next gen. Tapi apa yang kita dapat? Sebuah game isekai dengan penulisan naskah yang seolah-olah dibuat sama orang yang benci game. Dialog yang maksa banget. Karakter utama yang gak disukai. Ya wajar sih. Siapa yang mau pakai karakter ini? Terus, interaksi sama gelangnya yang bikin sakit kuping. Saking buruknya performa game ini, studio pembuatnya, Luminous Productions, bukan cuma rugi, tapi langsung ditutup. Bayangin, mereka membangun Luminous Engine bertahun-tahun dengan biaya selangit, hanya untuk menghasilkan satu game badut, terus mati. Ya ini namanya pemborosan bro. Investor mana yang gak ngamuk? Babylon's Fall. Gameplay yang monoton dan gak memberikan rasa puas. Game yang sangat tumpul dan membosankan. Misinya repetitif dan merepotkan. Pertarungan terasa kaku dan kurang halus. Kalian inget gak sama game ini? Pasti gak ada yang inget. Karena emang gak ada yang ngomongin game ini. Game ini mati lebih cepat daripada umur jagung bro. Yang bikin ini tragis adalah game ini dikerjain oleh Platinum Games, studio di balik Bayonetta dan Nier Automata. Bagaimana bisa Square Enix nyuruh studio sekeren itu bikin game live service sampah? Grafisnya juga aneh, kayak filter lukisan minyak yang buram. Terus gameplaynya kaku. Square Enix sudah kayak putus asa, maksa masuk ke pasar live service. Hasilnya gagal total. Servernya tutup dalam waktu kurang dari setahun. Terus gamenya ditarik dari penjualan. Ini adalah penghinaan bagi Platinum Games dan dompet konsumen. Marvel Avengers. Dorongan yang sangat jelas ke arah microtransactions yang terus-menerus. Game ini sangat membosankan, kurang memiliki daya tarik dan kepribadian. Fakta bahwa ini adalah game live service benar-benar merusak cerita keseluruhannya. Misinya sangat repetitif dan berakhir dengan sangat tiba-tiba, serta ada banyak grinding. Marvel Avengers adalah proyek ambisius yang merugi ratusan juta dolar. Kenapa? Karena mereka mengambil IP superhero terbesar di dunia, yaitu The Avengers. Terus diubah jadi sapi perah yang repetitif. Harusnya mereka bikin game petualangan yang epic, tapi mereka malah nyuruh kita pukulin robot yang sama berulang-ulang, demi loot yang membosankan. Gamer nggak mau grinding ratusan jam, cuma buat ganti kostum Hulk jadi rombeng. Investor menyebut ini sebagai proyek dengan biaya pengembangan super tinggi, tapi gagal memenuhi target penjualan.
Bahkan Dragon Quest III Remake sama Final Fantasy XVI juga disebut dalam kritik karena dianggap mengkhianati ekspektasi fans. Dragon Quest III Remake, gameplay yang ketinggalan zaman dan membuat frustasi. Mengerikan, salah satu remake terburuk yang pernah ada. Saya benar-benar tidak percaya kekacauan yang sangat buruk ini dirilis pada tahun 2024. Random encounter setiap 3 atau 4 langkah, kecepatan ultra cepat yang terasa lambat, waktu loading yang sangat lama. Ini adalah game yang sangat membosankan dan menjengkelkan. Final Fantasy XVI, kualitas rendah yang mengkhianati ekspektasi penggemar. Sistem pertarungan turn-based dan active time yang disukai penggemar telah diganti. Musik yang menjadi ciri khas ketenaran Final Fantasy digantikan oleh orkestra sinematik fantasi yang generik sepanjang waktu. Mengapa Square Enix tidak mendengar penggemar? Tetap menjadi pertanyaan abadi. Secara keseluruhan, Final Fantasy XVI sangat memilukan bagi penggemar Final Fantasy. Jadi, game jelek dimaki karena kualitasnya. Game bagus pun tetap dianggap salah karena melupakan fans lama. Gak ada yang benar deh di mata investor sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin investor ngamuk sampai bikin PowerPoint 100 halaman. Mungkin ada dari kalian yang mikir kayak gini. Oh, wajar dong game ada yang gagal. Namanya juga bisnis. Tunggu dulu bro. Masalahnya ini bukan cuma game gagal. Mari kita lihat data angka dari laporan 3D Investment Partners. Di bagian profitabilitas rendah bisnis game HD Square Enix terlihat jelas jika dibandingkan dengan kompetitor. Coba perhatikan profit margin untuk bisnis game HD. Nintendo, profit marginnya tembus 54%, Capcom 50%, Konami 46%, Square Enix cuma 10%. Di saat kompetitornya bisa ngantongin untung setengah dari pendapatan, Square Enix cuma dapat ampas. Selisihnya 40 poin persentase di bawah rata-rata. Kenapa marginnya sekecil ini? Salah satu alasannya ada di biaya promosi yang gila-gilaan, tapi nggak efektif. Di bagian kekurangan dalam periklanan dan promosi, lihat data CPI, cost per install atau unit sold, atau biaya iklan per satu game yang terjual. Untuk menjual satu unit game, Capcom rata-rata cuma ngeluarin biaya iklan sekitar 182 yen. Square Enix, mereka ngeluarin 1.343 yen per unit. Itu artinya, biaya marketing Square Enix 7 kali lipat lebih mahal, atau plus 638% dibanding Capcom. Mereka buang-buang duit buat iklan Forspoken sama Avengers. Tapi karena gamenya badut, orang-orang tetap nggak mau beli. Dan kita harus bicara soal write-down atau penghapusan aset. Dalam laporan di bagian, sebagai referensi, sejak peresmian struktur manajemen baru, telah terjadi penghapusan biaya pengembangan secara berturut-turut. Terungkap bahwa pada tahun fiskal 2024 saja, Square Enix mencatat kerugian penghapusan aset game sebesar 22.087 juta yen atau 22 miliar yen. Itu sekitar 2,2 triliun rupiah. Itu adalah uang yang dihamburkan untuk mengembangkan game yang bahkan nggak pernah kita lihat. Mereka udah membayar gaji developer, sewa gedung, bikin aset 3D, terus di tengah jalan, manajemen kayak, wah ini game kayaknya jelek sih, kita batalin aja ya. Ya uangnya hangus lah bro. Ini kan tanda manajemen proyek yang sangat buruk. Mereka nggak punya quality control di awal. Mereka biarin proyek yang udah berjalan terlalu jauh, terus tiba-tiba mereka kayak sadar proyeknya bermasalah. Investor marah bukan cuma karena gamenya nggak laku. Mereka marah karena manajemen Square Enix boros dan nggak disiplin. Kalau Capcom bisa bikin game bagus dengan budget yang masuk akal dan pakai engine sendiri, kenapa Square Enix butuh budget selangit, biaya iklan 7 kali lipat, tapi hasilnya margin cuma 10%? Kan badut. Sebenarnya, apa sih akar masalahnya? Kenapa mereka terus-terusan bikin keputusan aneh yang merugikan diri sendiri? Disinilah kita masuk ke analisis budaya perusahaan yang menarik. Selama 1 dekade terakhir, Square Enix terobsesi dengan satu hal, global audience. Atau yang bisa kita bilang modern audience. Mereka percaya bahwa untuk sukses di pasar global, mereka harus meninggalkan identitas Jepang mereka dan membuat game yang kebarat-baratan. Mereka malu jadi developer Jepang. Ada banyak laporan dan kritik menyebutkan peran Departemen Etika Internal dan tim lokalisasi di cabang barat yang terlalu dominan. Mereka yang meyakinkan petinggi tua di Jepang, kayak gini, kalau mau laku di Amerika, ceritanya harus kayak gini. Karakternya jangan terlalu seksi, dialognya harus modern ala Netflix, jangan terlalu anime. Padahal, audiens yang mereka targetkan itu nggak ada. Hantu kayaknya itu bro. Kalau kalian lihat faktanya, game apa yang laku keras di barat belakangan ini? Sekiro, Persona 5, Yakuza, Black Myth Wukong. Apakah game-game itu berusaha jadi woke barat tai kucing?
Enggak kan? Mereka 100% bangga dengan identitas mereka. Gamer barat justru sukanya game Jepang karena nuansa Jepangnya. Kita main Final Fantasy karena kita mau fantasi anime yang epic, melodrama yang lebay, dan desain karakter yang keren. Bukan dialog cringe California kayak di Forspoken. So let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cuff. Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts. I'll probably fly next. Strategi mengejar audiens yang gak ada ini membuat mereka meninggalkan fans lama yang udah setia puluhan tahun. Dan hasilnya, orang barat nggak beli gamenya karena gamenya cringe. Orang Jepang nggak beli juga karena gamenya kehilangan identitas. Terus aja lu buat game badut kayak begitu Square Enix. Dan di sini ada poin menarik dari mantan eksekutif Square Enix, Jacob Nevok. Dia memberikan validasi penting di Twitter menanggapi laporan ini. Dia bilang, satu hal yang banyak orang tidak sadari tentang Square Enix adalah bahwa float saham mereka yang sebenarnya, jumlah saham yang bebas diperdagangkan di publik, itu cukup kecil. 3D Investment Partners telah memborong banyak saham tersebut sepanjang tahun lalu dalam upayanya menguasai hampir 15% perusahaan dan kini menjadi pemegang saham terbesar kedua. Berbeda dengan short seller, mereka justru ingin harga sahamnya naik. Mereka perlu membuka potensi nilai perusahaan tersebut. Posisi mereka sebenarnya sangat sejalan dengan apa yang diinginkan banyak penggemar, yaitu melihat Square Enix kembali beroperasi di masa kejayaannya. Saya rasa perusahaan bisa mencapai titik itu dengan filosofi manajemen yang tepat. Investor mau perusahaan fokus bikin game berkualitas yang efisien biar laku dan untung. Fans mau game berkualitas biar seru dimainin. Jadi kalau investor teriak-teriak berhenti bikin game sampah mahal lu ya, itu sebenarnya udah kayak kata-kata mutiara buat gamer. Akhirnya ya, ada orang yang punya kuasa buat nampar manajemen Square Enix supaya sadar. Nevok membenarkan bahwa investor ingin Square Enix berhenti buang-buang uang untuk proyek yang fans nggak minta. Yang lebih parahnya lagi, respon manajemen terhadap krisis ini dianggap nggak jelas, bahkan bisa dibilang halusinasi. Dalam rencana jangka menengahnya, Square Enix sering banget melempar kata kunci reboot. Kita akan meribut IP lama. Ini adalah 3 tahun untuk bangkit kembali. Tapi, dari laporan investor di bagian, namun rencana manajemen jangka menengah Square Enix saat ini memicu kekhawatiran apakah rencana tersebut benar-benar efektif menyelesaikan tantangan manajemen yang ada. Pertama, ekspresi yang tampaknya membenarkan pengabaian tantangan manajemen kritis. Rencana manajemen jangka menengah Square Enix saat ini seolah-olah menjustifikasi kinerja mereka yang lesu di bawah slogan reboots, namun gagal merumuskan visi masa depan yang jelas. Periode rencana manajemen saat ini didefinisikan sebagai reboots, periode 3 tahun untuk memulai kembali. Rencana tersebut justru mengungkapkan rencana penurunan pendapatan dan target perbaikan margin keuntungan yang tertinggal jauh dibandingkan para pesaing. Tidak ada komitmen terhadap target kuantitatif atau angka pasti yang melihat jauh melampaui kondisi stagnasi saat ini. Kedua, kegagalan menyajikan langkah konkret untuk tantangan manajemen individu. Rencana manajemen Square Enix saat ini dinilai gagal memberikan solusi nyata untuk tantangan manajemen secara spesifik. Solusi manajemen yang efektif seharusnya memerlukan KPI, Key Performance Indicators, atau indikator kinerja utama, dan target kuantitatif, langkah-langkah konkret, serta pencapaian dengan rencana eksekusi yang spesifik. Sebaliknya, rencana Square Enix hanya menguraikan arah yang samar-samar dan tidak memuat pengungkapan KPI, target angka, atau rencana eksekusi, sehingga dianggap sebagai solusi yang tidak memadai. Investor intinya mau bilang, rencana ini nggak memadai sebagai solusi. Kenapa? Karena rencana Square Enix itu isinya kosong. Di tengah memburuknya indikator keuangan, rencana manajemen jangka menengah Square Enix saat ini hanya menawarkan arahan tidak jelas untuk mengatasi tantangan manajemen, sehingga kami meragukan kecukupan langkah-langkah tersebut. Di sini ada rincian poin per poin, berdasarkan tantangan yang disebutkan. Kita bahas satu aja, paling atas. Fragmentasi portofolio pengembangan, KPI dan target kuantitatif tidak diungkapkan. Langkah konkret, konten tidak memadai, dan rencana eksekusi tidak diungkapkan. Ini kayak kalian presentasi tugas akhir ke dosen, tapi isinya cuma, saya akan belajar lebih giat supaya pinter. Dosen terus nanya, belajarnya gimana? Berapa jam? Target nilainya berapa? Terus kalian jawab, rahasia pak. Udah pasti kalian nggak lulus. Terus isi rencananya,
Saat mengalokasikan talenta manusia dan investasi pengembangan, prioritaskan judul-judul dengan potensi kuat untuk dicintai selama bertahun-tahun, sambil juga meningkatkan keahlian tim inti yang bertanggung jawab mengembangkan judul-judul yang menopang setiap IP. Emangnya gamer sama investor butuh kata-kata motivasi kayak begini? Itulah yang dilakukan manajemen Square Enix sekarang. Mereka nggak punya langkah yang jelas, bro. Bandingin sama Capcom. Waktu Capcom meribut Resident Evil, mereka punya visi jelas. Kita buat ulang Resident Evil 2, tetap horor tapi modern, pakai RE Engine, dan sukses besar. Jangan lupa, di tengah krisis dan ketidakjelasan ini, sebelumnya manajemen Square Enix sempat-sempatnya terobsesi dengan NFT dan blockchain. Ingat surat tahun baru Presiden Square Enix yang memuja-muja NFT. Di saat gamer benci NFT, mereka malah mau masuk ke sana. Aneh banget. Ini kan manajemennya nggak nyambung sama keinginan konsumen. Tanpa KPI yang jelas dan rencana eksekusi yang konkret, strategi ribut ini cuma jadi alasan buat mengulur waktu dan menghambur-hamburkan uang. Investor udah capek dengar janji-janji kosong tentang blockchain entertainment. Sementara game utama mereka kualitasnya kayak badut. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Apakah Square Enix bakal bangkrut? Mungkin belum. Mereka masih punya uang dari Final Fantasy XIV yang jadi tulang punggung. Tapi sekarang mereka lagi berdarah-darah. Kabar baiknya, mereka udah mulai panik. Dalam bisnis, kepanikan bisa memicu perubahan positif. Square Enix baru-baru ini melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka mulai mem-PHK banyak staf di cabang Amerika dan Eropa, serta mengumumkan akan memusatkan kembali pengembangan game di Jepang. Ini sinyal bahwa mereka akhirnya sadar, eksperimen barat mereka gagal total, dan mereka harus pulang kampung. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah terlambat? Kepercayaan fans itu mahal, bro. Sekali rusak, butuh bertahun-tahun buat balikin. Laporan 100 halaman dari investor ini mungkin adalah tamparan keras yang Square Enix butuhin. Tamparan agar mereka bangun dari tidur. Jangan molor-molor terus, woi. Sebagai gamer, aku cuma berharap satu hal. Square Enix, tolong berhenti mencoba jadi orang lain, apalagi ke barat-baratan. Jadilah Square Enix yang dulu. Bikin RPG keren, cerita yang menyentuh, musik yang epic. Lupain tuh tren modern audience sampah. Lupain konsultan yang nggak tahu tentang game. Terus itu ya, lupakan NFT. Dengerin fans kalian. Dan dengerin investor kalian. Yang kali ini menurut aku memang bener. Kita mau kalian sukses. Karena kita kangen main game Square Enix yang bagus kayak dulu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian, guys? Apakah Square Enix bisa bangkit? Atau mereka bakal terus nyusut sampai bangkrut? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!